Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ikhtara habibahu wa safiyahu ala sa'iril akwani fa asra bihi sallallahu alaihi wasallam wa arrajahu ila samawati al-ula وأوحى إليه ما أوحى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita sama-sama muliakan para alim karamun, para alim ulama, para tuan guru, guru-guru kita, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan dari TNI Polri, hadirin jamaah undangan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah yang mengajak kita semua untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayah taufik Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh kembali kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam acara kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah kita niki mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya peringatan-peringatan niki adalah sesuai dengan roh daripada syariat itu sendiri, di mana kita bisa lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali mengingatkan kita, fadhkur di kitab Maryam, ingatlah tentang Siti Maryam, fadhkur ingatlah. Maka peringatan Isra Mi'raj ini rohnya dari firman Allah Ta'ala, dari kehendak Allah Ta'ala untuk kita mengingat hal-hal yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, mengingat daripada syiar-syiar agama itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian melihat orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka beliau bertanya, wahai orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram? Orang Yahudi berkata, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, karena hari itu Allah memenangkan Nabi Musa melawan Firaun. Karena pada hari itu Allah Ta'ala menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Nabi Musa. Kami berpuasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, nahnu aula bikum bi Musa, maka kami lebih utama daripada kalian orang Yahudi terhadap Nabi Musa. Fasallahu amara bisyamihi, Nabi puasa hari Asyura dan memerintahkan sahabat semuanya puasa wajib ketika itu karena belum ada puasa Ramadan. Itu menunjukkan Rasulullah SAW mengingat, mengagungkan peringatan peristiwa menangnya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Firaun. Maka memperingati sejarah, memperingati hal-hal yang penting ini, uswah kita adalah Rasulullah SAW. Bahkan masyhur dalam hadis Rasulullah SAW
suatu hari keluar bertemu dengan para sahabat-sahabatnya yang kumpul, maka Nabi bersabda, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian berkumpul, ada apa yang kumpul-kumpul? Maka yang kumpul ini datang di tempat niki atau oleh tahu niki, ya udah berkumpul, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Maka sahabat berkata, qalu ma ajlasana illa an nadhkurallaha ta'ala wa nashkurahu ala ma hadana lil Islam wa ma manna bika alaina. Ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali untuk ingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami. Yang terakhir, wa ma manna bika alaina, dan anugerah yang diberikan kepada kami ya Rasulullah karena Engkau. Kami duduk ini karena kami mengingat karunia berupa Engkau ya Rasulullah, diutus kepada kami. Maka sirja atau hubungannya majlis niki yang hari ini kita duduk adalah kesana, di mana para sahabat kumpul, mereka kumpul mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, mengingat Rasulullah SAW daripada sebuah anugerah kepada mereka. Maka Nabi pun bertanya mengulangi dengan sumpahnya, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali itu. Karena disumpah, sahabat kaget kok sampai disumpah. Maka sahabat berkata, wallahi ma ajlasana illa lihada. Demi Allah ya Rasulullah, kami duduk di tempat ini kumpul kecuali itu. Zikir kepada Allah Ta'ala, bersyukur atas hidayah Islam, bersyukur untuk Engkau ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, ma astahlikukum tuhmatan alaikum. Tiada saya bersumpah menyebut nama Allah wallahi karena saya meragukan kalian, tidak. Walakin ja'ani Jibril wa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Datang kepada saya Jibril memberitahu kepada saya bahwasanya Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan malaikatnya. Maka majlis kita ini Bapak Tian menyambung ke sana. Kita kumpul itu untuk itu Bapak Tian. Arung darah sahabat kumpul, mudah-mudahan bukan tidak ada. Abdullah bin Rawah, seorang sahabat, atau Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, dia kadang-kadang jadi mengundang sahabat. Apa katanya? Hayyan min bisa'ah. Hayyan min bisa'ah. Itu tertokol ingat saat. Ya. Dalam ayat lain, ijlis nu'min bisa'ah. Tokol kumpul dan ingat saat. Mana nu'min bisa'ah nadhkurullah. Kita ingat Allah Ta'ala. Kumpul. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sampai ada seorang sahabat melaporkan ini sahabat Rasulullah, ini sahabat nih ejak nih ke ingat saat daripada ingat beriman kepada Engkau. Kata beliau, Allah menyayangi Abdullah bin Rawah karena semangatnya dia untuk dia selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Itu Bapak dia dengan ada bid'ah antanya ini. Iya. Itu Rasulullah SAW. Seperti misalnya ada seorang sahabat amal sembahyang. Nah sembahyang sahabat ini ala ayatnya ini suratnya pamungkas kulhu dini kulhu baca surat kulhu di laporan yang Rasulullah imam tiang nih itu di balik kampung ini tutup si kulhu doang baca surat ayat kulhu, baca surat malik kulhu dia langsung Nabi ini kau ngajar bila ada perjalanan. Dan ketuaan ini dia yang mulia akan baca dulu nanti macam ketuaan ini. Dia ketuaan ini juga yang mulia akan baca dulu baik. Datang ini, jamaahnya melapor ini. Anda sembahyang kulu tutup si kulu. Ya Rasulullah, kulu niki isinya sifat-sifat Allah Ta'ala. Tauhid, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang senang membaca sifat-sifat Allah niki, maka yang senang baca kulhu niki. Maka Nabi senyum. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannata.
hubbuka iyyaha yudkhilka, cintamu kepada surat Qul ini memasukkan kamu surga. Nah ini dinawang ajaran Nabi, baca-baca ulang-ulangin niki. Tetapi karena itu masuk daripada kaidah perintahnya baca surat ketika kita sholat, apa kena baca jangan gitu ya. Cuma didik sembahyang, kalau hafal Quran, sembahyang Isya Al-Baqarah ya bubar. Ya. Anti. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi majlis Isra Mi'raj, majlis Maulid, majlis Nuzul Quran nyambungnya orang nikah. Sistematika pemahamannya orang nikah. Makanya kita di saat niki Mi'raj dari tanggal 27 tua, tanggal sekian yang undangan Mi'raj ini akan lumik undangan Mi'raj ketik niki. Ini apa? Karena maknanya memperingati, mengingat, ngambil pelajaran. Ya, nih. Dan kemudian yang mengadakan 27 niki pas harinya itu lebih munasabah karena Rasulullah SAW beliau juga mengikatkan sesuatu dengan harinya. Contoh Nabi biasa yang membayangkan di Jumat niki menjadi hari yang mulia. Kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang mulia? Nabi biasa zaka khuliqa Adam. Hari Jumat menjadi hari mulia khuliqa Adam. Karena hari itu Nabi Adam diciptakan. Hari itu dukhilal jannah, dia dimasukkan ke surga. Wa khurija minha, hari juga dia dikeluarkan dari surga. Jadi peringatan itu merupakan hari-hari yang berkaitan dengan Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari di mana besok terjadi hari kiamat. Maka diikat hari itu dengan kejadian-kejadian. Maka perlu lihat hidupnya Rasulullah SAW, karena kan Nabi masih hidup, ya. Maka semua hal yang penting beliau kaitkan. Kenapa puasa hari Senin? Beliau berkata, kayak mengulik itu hari saya dilahirkan, maka saya puasa hari Senin. Nabi Muhammad lahir pada waktu Abraham menyerang Mekah, maka dinamakan Amul Fil, hari tahun gajah. Nabi Muhammad ketika beliau sebelum di Isra Mi'rajkan beliau ditinggal oleh istrinya dan pamannya, maka dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah. Ya, menaklukkan kota Mekah, beliau namakan Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Beliau menjadikan niki menjadi tanda-tanda peringatan. Itu kita ikuti itu Pak ya. Sehingga tidak ada lagi was-was. Niki merupakan bid'ah, niki merupakan hal baru, Nabi tidak pernah mengajarkan. Niki Nabi mengajarkan kita mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Salawat dan salam alaihi biasa kita curahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada baik manusia ataupun jin, bahkan malaikat, bahkan sekelas Jibril pun tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan seperti kemuliaannya Nabi besar Muhammad SAW yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dengan ruh dan jasadnya. Sampai-sampai di Sidratul Muntaha malaikat Jibril berkata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tidak ada di antara kami ya Rasulullah kecuali punya maqam kedudukan tertentu di sisi Allah. Nih tahdian angkat langkah gosong tiang pelungguh melangkah naik makin tinggi martabat pelungguh, maka tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang punya kemuliaan seperti Nabi besar Muhammad. Maka Allah pun mengingat kejadian ini dengan menyebutkannya di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi ini Qori katakan, ya, baca firman Allah Ta'ala subhanalladzi asra bihi. Maka pada kesempatan ini dia mengajak kita semua untuk mengambil satu hikmah, dan dia mengambil hikmahnya tentang tauhid di dalam ayat ini, keimanan dan akidah. Karena Isra Mi'raj ini salah satunya adalah maknanya adalah bagaimana orang memperkuat akidahnya dengan peristiwa Isra ini dan Mi'raj ini. Maka ayat ini dimulaikan dengan subhana Bapak ya. Kata-kata subhana yang bermakna ini subhana ini tanzihan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
makanya dia dibaca baris atas alal masdar menurut ulama nahu, ya. Maf'ul mutlak, ya, ada yang menyebutkannya alal khilaf antara ulama sorofnya apakah dia itu mau jadikan masdar atau isim masdar atau isim yaqumu maqamal masdar, terserahlah ulama lughawiyah. Yang jelas teruntuk maknana ambil daripada asalnya sabbaha yusabbihu subhana. Usabbihu tasbihan subhana, artinya mensucikan. Dan luar biasa itu maknanya. Kenapa Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan pensucian, mensucikan, seolah bahasanya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku memperjalankan hambaku Muhammad, aku israkan mi'rajkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram jadi Masjidil Aqsa, ya, tidak seperti apa yang kalian pikirkan pensifatannya. Bukannya Muhammad menuju langit, itu bukan berarti aku berada di langit. Kenapa Bapak yang makin ini banyak orang punya pemahaman? Nah, Allah Ta'ala itu di langit, dalilnya Isra Mi'raj. Nuka buktinya Nabi Muhammad keperintah di langit, berada di sisi Allah Ta'ala, berarti di langit. Bahaya nih pemikiran ini. Pemikiran ini bukan pemikirannya Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita diajar tentang sifat 20, ya, sifat 20, sifat Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun apapun yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah, sama sekali tidak ada. Tapi ini nyebar di pemikiran itu, sehingga sebagian orang ini sering menambah rukun akidahnya, rukun imannya. Tambahnya ayat Allah. Di mana Allah? Saya ayat tambahnya makin. Kan rukun iman niki iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kitab-kitab, niki malaikat, ya, iman kepada kadang-kadang iman kepada hari akhir. Karena orang dianggap beriman, ambil jawab pertanyaan ini, ayat Allah dari Allah Ta'ala, dan harus dijawab di langit. Ambil di langit berarti keluar daripada keyakinan keimanan. Nah ini bahaya. Kenapa? Itu buktinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke langit, itu Allah berada di langit. Nah ini pemahaman kita, ini pemahaman kita, ini Allah Ta'ala suci dari tempat, suci dari waktu. Tempat dan waktu itu adalah baru, ya, adalah baru, tidak berhubungan dengan tempat, tidak berhubungan dengan waktu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemahaman ini menyebar. Niki apalagi niki media sosial ini, bahkan anak-anak STK dan anak impian, anak TK dan impian. Oh, Pak Ustadz, TK niki di mana Allah? Anak TK nanya di mana Allah nih? Beda sekolah yang jalannya. Sekolah di TKIT, cocok nih. Karena ini diajarkan di sana, Pak. Anak kecil sudah diajarkan bahas aina Allah, Allahu fis sama, Allahu subhanahu. Ini bahaya kemudian, karena akan juga mereka ini dia akan terbawa dengan akidah pemahaman tauhid yang sedang tren. Apa itu ada sekelompok orang yang membagi tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jangan benar di antara pesantren NU mendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, mendidikan Asy'ari Maturidi. Niki pesantren minat balik pesantrennya tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma. Ini pesantren NU, pesantren apa ini? Ini ngerti dengan ini apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Niki akhirnya marah niki Bapak ya, yang kupas sedikit belum tentu niki, karena anak-anak mungkin gue belajar niki, anak sekolah niki gue terganti buku agamanya marah niki. Tauhid dibagi 3, rububiyah asma wa sifat. Bukan yang buku SMP madrasah, tauhid dibagi 3, uluhiyah asma wa sifat. Pelajaran dengan perguruan tinggi, iya enggak? Tauhid kita lain pelajaran ke sifat 20 kita hilang. Coba makin anak nunggu ke panik, anak tuan ke sekolah ngaji sifat 20, jarang. Yang lain sekolah SD masih jangan sifat 20 sekolahan.
SMP ngaji sekitar 20 sekolahan, SMA masih ya. Lalu jerak tahun 90-an 2000 jerak hapusnya warna darah ngaji sekitar 20 makin. Oh, bapak yang boleh kepada ada buka buku sekolahnya darah sekitar 20. Itu berhasilnya mereka merubah persepsi dan konsep tauhid itu sudah terakar di diri. Ya, itu. Nah, canggasin dia sedikit nanti. Biar rajin ini. Tauhid rububiyah secara sederhana adalah sebuah keyakinan menurut mereka bahwasanya dengan kafir, dengan non-muslim dia bertauhid. Lina, karena orang kafir ini dia mengakui Tuhan itu sebagai pencipta. Siapa-siapa yang mengakui Tuhan sebagai pencipta, maka dia bertauhid rububiyah. Lina. Yang kedua tauhid uluhiyah, sebuah keyakinan menurut mereka orang tidak akan sempurna tauhid rububiyahnya, harus tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini harus meyakini Allah Ta'ala yang hanya disembah. Artinya menurut mereka orang kafir bertauhid rububiyah, tidak bertauhid uluhiyah. Artinya rububiyah dan uluhiyah ini beda maknanya. Rob Tuhan, ilah Tuhan itu beda. Rob itu yang mencipta, ilah itu yang disembah. Beda dengan maulid nih. Amun guru maulid bid'ah nih bagian Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan itu sitah bukan Quran makan Al-Fatihah semenas bukan yang darat kalau tauhid ini telu rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Oh sidang Ustaz, baginda sifat Allah menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, mana beda nih. Ini tanawu orang yang bisa memudahi sifat-sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah. Sudah baginda tauhid, lalu baginda tauhid efeknya apa? Dia berkata semua orang Islam yang masih beristighasah pada para wali, bertawasul pada wali, sekalipun dia bersyahadat sama dengan orang kafir, dia sama dia dengan orang itu tauhid rububiyah. Itu maksudnya dia itu pembagian. Sehingga ini kita ya si tawasulan, si istighosahan kafir pada dengan kafir terparah. Yang sehingga kita bertauhid rububiyah, tidak bertauhid uluhiyah. Ini pemahaman yang khatir bahasa Arab, bahaya. Kenapa? Karena menuduh orang bersyahadat itu yang la ilaha illallah itu menuduh dia itu kafir. Bahaya nih pemahaman. Makanya ini pembagian menjadi sebuah tanda bahagia. Jadi saya sebelum kajian yang nggak ada dengar pembagian tauhid rububiyah biasa. Jadi protes yang didengar mungkin ada al-mukarramun, ada protes belajar. Mohon maaf, jangan berkata Ustaz Fauzan kita baca kitab ini memang. Jadi kalau didengar ya pelungguh telaah benar-benar dulu sebelum pelungguh mau memprotes perkataan dia. Ya, baca komentar al-Imam Subki, Ibnu Asakir, ya, hatta al-Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Jauzi, sama dalam kitabnya Daf'atu Syubhati Tashbihnya. Kalau sudah lebih suka membuka kitabnya tetangga sebelah. Jangan pilih juga orang yang baca ini. Sila perlu telaah dengan benar-benar. Kalau ada ustaz yang hadir sedikit mau memprotes pendapat yang dan jangan 24 jam. Kalau pelungguh mau protes yang untuk berdiskusi. Kenapa? Karena bahayanya pemikiran ini Bapak Tiang. Bahayanya pemikiran ini yang akan membuat orang cepat mengkafirkan, cepat mensalahkan. Dan itulah yang terjadi maka makin ini Bapak Tiang. Nah ini yang mana Allah Ta'ala dengan subhana maha suci Allah Ta'ala. Maka ini faidah tauhid yang kita dapatkan, pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan kita niki alhamdulillah kita niki Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga ajaran-ajaran ini. Kemudian ya subhana, kalau ada orang bertanya bahwasanya Isra Mi'raj niki kan kalau bagi kita umat niki pelajarannya niki adalah kita dapat tentang sholat. Lalu di mana ayat Isra Mi'raj itu berkenaan sembahyang? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Niki kan ayat yang agung tentang
tentang Isra Mi'raj, ember sembahyang ini padahal dikatakan itu Nabi Muhammad dipanggil untuk menerima perintah sholat, yang mana perintah sholat ini khusus, tidak seperti syariat lainnya, puasa, zakat, haji, semuanya di bumi. Kemudian perintah sholat itu di langit, lalu ayatnya bukan di darat. Itu mungkin memikir kita. Maka kita kembali kepada kalimat subhana ini Bapak ya. Dalam literasi lugah bahasa Arab dengan bahasa subhana seperti yang katakan tadi ini, subhana kalau kita tinjau daripada mau asalnya sabbaha yusabbihu subhana, artinya mensucikan. Saya bahasa Arab ini Bapak ya, iya am salah baca salah artinya am usabbihu atau sabbaha artinya dia mensucikan. Ambil buang dia tasdidnya sabaha, sabaha ini artinya ngonong. Jauh lagi akan ngonong, mensucikan, ngonong artinya. Gara-gara tasdidnya tidak tasdidan ya. Mana hati-hati untuk sembahyang ini baca Fatihah ini para ulama ingatana be tasdidnya, be hak sama haknya, be zai sama zaknya. Amun dengan Jawa kan sulit menu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Nah, ini menu ain itu sulit. Adanya ustaz-ustaz Jawa ini mungkin akan beda hamzah ngadu ain sehingga alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ngalamin. Arrahmanirrahim. Amun ain ko dan ngomong gini mulai lingin anak beda amat. Pada orang ini baca, biasa dengan anak-anak baca niki, kamu tidak ngebak baca amalan-amalan, istighfar, selawat. Kalau anak-anak baca niki senangnya selawatan TikTok, di viral TikTok, ya karena di viral YouTube, ya karena pada marah guru niki arah viral, selawatan, hasbi Robbi, nanti sama ada baca, pasti tahu nih. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nah, mantap maknanya. Ada maknanya. Lalu salah baca nih. Harusnya hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Jalallah. Hasbi cukup bagiku, Robbi Tuhanku, Jallallah Allah yang maha agung perkasa. Cocok mananya. Lalu membaca Anda, Hasbi Robbi Jallallah. Cukup bagiku Tuhanku yang Allah Ta'ala jalan-jalan keliling-keliling. Yang ngombe, saya baca dengan tasdid, Jalaya juru jaulan, artinya jalan-jalan keliling-keliling. Berarti Allah Ta'ala jalan-jalan keliling-keliling. Susah itu jalan-jalan keliling-keliling Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu bahasa Arab. Subhanallah dia juga bisa berarti adalah aqimus shalah lillah. Aqimus shalah lillah. Dirikan salat karena Allah. Subuh arah baca Quran di yang aktual yang sanusi darah nyebut, tetapi secara tersurat kepada mana itu ada disebutkan. Mana ayatnya ada? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'asyan wa hina tudhirun." Nabi tafsir ayat ini, "Fa subhanallah ay aqimus shalah, dirikanlah salat karena Allah. Hina tumsuna, ketika kalian berada pada waktu petang." Mana petang? Maghrib dan Isya. Wa hina tusbihuna, dan ketika kalian berada pada waktu pagi, salat subuh. Walahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'asyan. Wa 'asyan ay waktu asar. Wa hina tudhirun, dan pada waktu harap. Jadi subhanallah di sini maknanya kayak aqimus shalah. Berarti subhanallah itu aqimus shalah. Kalau itu orang Arab apa yang berkata, "Sallaitu aku salat. Qumtu aku salat. Sabbahtu itu artinya aku salat." Maka dalam bahasa Arab salatu duha, sembahyang duha. Subhatu duha itu artinya salat duha.
Subhatul witri itu artinya sholat witri. Ya. Bahasa Al-Quran menggunakan bahasa sholat itu pakai kata-kata subha. Maka subhanan ada kandungan makna sholatnya di sana. Al-Quran juga menggunakan bahasa kalau sholat itu dengan bahasa rokaat. Rokaat ruku, farka'u ma'ar rakiin. Itu artinya sembahyanglah kamu beserta orang yang sembahyang. Berarti dalam sholat itu ada berdiri Pak. Akhir sholat berarti berdiri, arah lutangna, arah rukuna. Al-Quran juga menggunakan kalimat sujud untuk sholat. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Berarti sembahyang itu arah lutangna, arah rukuna, arah sujudna. Tokohnya ini maqamul qiyam aslinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi sembahyang itu bagian harus arah tengah, harus arah rukuna, harus arah sujudna, harus arah tokolna. 4 ini disebutkan dalam Al-Quran mengenai spesifikasi sholat. Seisi sembahyang dalam 4 itu memang sembahyang karena saya arah dengan makin ini malah jidanjun, ada jidanjun, baik itu jidanjun yang dari hilang kata dia tinggi. Nah, entah orang sembahyang, oh juga tim, wah sembahyang. Mbe mutangna, mbe rukuna, mbe sujudna, mbe tokola, dan simpati ini menyalahi Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan 4 posisi ini dalam mentafsirkan makna sholat. Maka masya Allah kalau kita lihat Rasulullah SAW dia luar biasa sholatnya beliau. Masya Allah panjang sholatnya beliau. Sampai diriwayatkan beliau itu bengkak kakinya ini bapaknya karena panjang sholatnya Rasulullah SAW. Sempat beliau itu kalau sholat tahajud sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, 1 rakaat pernah Abdullah Mas'ud ini itu sembahyang tahajud bareng Nabi Muhammad jarak Fatihah membaca ini Al-Baqarah Nabi tutup Al-Baqarah di depan rukuk mambeng Ali Imran, tutup Ali Imran di depan tutup nyambung surat An-Nisa, tutup surat An-Nisa nyambung surat Al-Maidah. Jalan ini kata Abdullah bin Mas'ud salah kemudian sembahyang itu sembahyang ini ya awalnya takwa mataram sembahyang terawih saat ini yang bawa tamu sholat terawih dari ke ribuan dengan sembahyang yang dihentikan sampai dengan 10-15 imamnya baca sujud tilawah ayat sujud tilawah imam itu baca ayat tilawah sujud tilawah nuna baca ayatnya Allahu Akbar langsung sujud imam ini jamaah siluet itu pecah telur. Lek dulu sujud bareng imam, lek tengah-tengah ruku, lek paling mudah nganga. Imam beli, ni ruku lu sujud ya kita. Ni tahu orang sujud tilawah. Amun ini kan masih mending niki. Ya, makmumna sih bongah. Niki arah imam. Jadi imam itu sembahyang. Jadinya sembahyang. Nah, nikah ini dengan cerita itu terus sudah baca tentang ayat keras-keras dan mukarram. At-tahiyyatu mubarakatuh salatu thayyibatu lillah kamu. Agar imam ini balik kanannya. Apa dengan bapak-bapak ibu ulang di sebelah rakaat nih. Ulang 2 rakaat. Bahkan nanti kadang-kadang kita walaupun ustaz atau murid kadang-kadang lalai. Ini tuan yang saya ini yang cerita lah kan jamaah kami hadirul palan kan. Ada tuan guru berangkat bareng jamaahnya, roh ini sembahyang di setiap hotel bareng kami hadirul palan. Salahnya ingetan kita, subhanallah kalian mau agar teringat, engkau ulang sembahyang, mari ulang, ngawal surat ini. Ini susah. Ini terbahas masalah rukun sembahyang, syarat sembahyang, tidak sembahyang, makruhat sembahyang, mustahab dalam sembahyang. Makin itu ada dengar, apalagi kita membaca tentang bayar sholat atau hakikat sembahyang, mengambil makna-makna dalam setiap dari takbiratul ihram sampai salam. Masya Allah yang luas, tidak akan bisa dia bahas seluruhnya. Mudah-mudahan cuy ini bisa menjadi membuka wawasan kita tentang hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf yang hananallahu wa iyyakum ila sabil falak.
wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad